Zoom, zoom, zoom. Halo, halo. Zoom. Lihat dulu. Apa?
Chat. Oke. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya menyapa dulu untuk teman-teman dari Psikologi UMP dan teman-teman dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Apakah mendengar suara saya? Apakah terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oke, di sini sudah hadir juga narasumber kita. Ada Ibu Rika Ifati dan juga Bapak Sarjoko. Assalamualaikum, selamat sore, Bu Rika, Pak Sarjoko. Assalamualaikum, selamat sore Kak Ustua Mana kabarnya, Bu? semua. Alhamdulillah. Oke, kita mulai aja gitu ya. Nanti teman-teman mohon dikondisikan ya untuk mikrofonnya di mute dulu. Nanti ada kan sesi tanya jawab. Silakan teman-teman menyiapkan pertanyaannya dan teman-teman dari Psikologi UMP nanti akan ada presensi dan di form presensinya ada pembelajaran yang teman-teman harus isi. Silakan nanti bisa diisi dan linknya akan saya share. Linknya akan saya share di kolom chat nanti. Oke. Ini kenapa nggak mau ya ke record ya? Sebentar. Oke, sebentar. Saya ini dulu. Mohon maaf sebentar, saya izin ini dulu. Saya ngecek untuk rekamannya kenapa nggak mau. Bentar. Bentar nggih, Bu Rika, Mas Aljoko. Ya. Santai. Pilih kan betul? Iya. Ini siapa?
Oke, nanti ini sambil direkam. Kita mulai dulu, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya belum buka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Ibu Rika Ifati Farihah dan Pak Sarjoko. Yang terhormat teman-teman dari UIN dan juga Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Alhamdulillah sore hari ini kita kumpul kolaborasi bersama ya di forum media seperti itu. Hari ini kita akan membahas tema yang tentunya menarik seperti itu ya, terkait dengan konten media sosial, dan nanti kita akan bahas ada moral foundation dari Jonathan Haidt ya. Jadi silakan teman-teman untuk menyimak dan menyiapkan pertanyaan juga seperti itu. Oke, teman-teman semua, di sini saya perkenalkan ada Ibu Rika, seorang Rika Ifati MA ya Bu ya, kalau nggak salah MA. Seorang Rika Ifati Fariha, SPC MA. Beliau penulis buku dan juga alumni dari Fakultas Magister Sains Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Beliau juga aktivis perempuan seperti itu, dan teman-teman boleh kepo-kepo nih tulisan-tulisan Bu Rika dengan judul buku Menyiasati Sesat Pikir. Ini buku sangat psikologis banget nih, rekomendasi buat teman-teman psikologi yang ingin belajar psikologi dengan cara yang menarik dan asik seperti itu. Beliau berdomisili di Yogyakarta. Kemudian di sini ada Mas Pak ya, saya panggil Pak, saya panggil Mas Sarjoko. Pak Sarjoko di sini beliau adalah dosen sosial media analysis dari UIN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini lagi studi doktoral di UGM seperti itu. Jadi beliau berdua adalah, kalau Bu Rika senior saya dulu di psikologi, tapi senior sangat jauh. Seperti itu. Kalau Mas Sarjoko teman seperjuangan kemarin waktu di Praha, di Republik Ceko seperti itu. Oke. Nah, tanpa berpanjang kata, mungkin saya persilahkan dulu untuk Bu Rika seperti itu untuk memaparkan materinya, dan teman-teman ya nanti akan ada untuk psikologi UMP ada presensi double ya. Nanti dari screenshotan, sama teman-teman akan diminta untuk mengisi link Google Form presensi dan akan menuliskan pembelajaran ya. Tidak perlu panjang-panjang, tapi ada pembelajaran yang teman-teman dapatkan. Monggo Bu Rika. Oke, terima kasih Mbak Uswah. Selamat sore teman-teman semuanya yang hadir di sini. Lumayan banyak ya, kaget saya. Tadi soalnya hari ini saya membuat kesalahan, yaitu memutuskan untuk puasa aja gitu, nyaur utang, dan ternyata kok lemes gitu. Tapi ya semoga saya tetap bisa menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan pada sore hari ini. Saya izin share ya, bisa nggak ya sebentar? Ini saya kok nggak jadi host di iniku sendiri ya Bu ya. Maaf, saya kok tadi nggak ini. Iya ya, ini saya juga kok nggak bisa. Sebentar, apakah bisa? Saya coba ya. Apa bisa Bu? Bisa nggak? Kok bukan Safari Preview. Nggak bisa ya? Oke, saya agak ada trouble rupanya. Sebentar. Saya kenapa? Oke, ini apa karena saya keluar tadi terus tiba-tiba ini ya Bu? Saya mau ini mungkin minta tolong ke teman-teman. Ini kita, apa saya boleh? Atau gimana? Kalau misalnya nggak usah share screen juga nggak apa-apa sih. Tapi ya, jadi saya akan bicara aja. Semoga Iya. cukup menyenangkan melihat saya ngomong aja. Soalnya saya ini juga nggak nemu cara ininya. Biasanya kan kalau share screen terus ada ini ya, ada pilihan file-filenya. Ini kok nggak ada. Iya,
Mungkin maaf, mungkin di sini ini saya kaget tadi bisa jadi host, tapi kok tiba-tiba karena pas keluar ini nggak jadi host. Oke, nggak apa-apa deh. Saya bicara aja nggak apa-apa. Sebentar Bu, apakah mungkin berkenan kita keluar dulu? Saya coba. Saya keluar juga atau gimana? Ya mungkin kita semua out dulu Oke, teman-teman. Atau ini Mbak masuk Rika lagi. coba kirim ke aku Mbak. Kayaknya Oke, aku kita bisa kirim. share ya. Coba untuk Mas Sarjoko. Maaf ya teman-teman dan Bu Rika sama Pak Sarjoko. Ini saya kaget kenapa tadi Zoom-nya seperti ini. kirim ke WA aku aja. Oke, kita kirim ke WA aja ya. Itu udah PDF ya. Cek ya. Oh, ini Ya. Pak Sarjoko bisa nge-share. Ya. Oke. Teman-teman di sini ini yang hadir semua, apakah semuanya mahasiswa psikologi atau ada mahasiswa mata kuliah apa itu? Ada Di yang sini pernah di sini? kelas saya psikologi, di Pak Sarjoko itu apa ya Mas ya? Media dan analisis kalau nggak salah tadi Bu. Oke, media ya. Kalau buat teman-teman psikologi mungkin udah ada yang pernah dengar ya, Jonathan Haidt. Walaupun dia nggak seterkenal ahli psikologi moral yang lain, yang namanya Kohlberg. Kalau ini kayaknya hampir semua mahasiswa psikologi pernah dengar Kohlberg. Tapi kalau Haidt ini memang agak belakangan, jadi mungkin sebagian baru dengar namanya saat ini. Tapi dia adalah salah seorang ahli psikologi yang salah satu concern-nya itu adalah di bidang moralitas gitu. Buku yang pernah dia tulis judulnya adalah The Righteous Mind. Apa sih? Itu udah diterjemahin ya ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya adalah The Righteous Mind, Mengapa Orang-Orang Baik Terpecah Karena Politik dan Agama. Itu diterbitkan KPG. Nah, di dalam buku ini nanti dia akan membahas tentang beberapa hal yang menurut saya menarik untuk diketahui oleh banyak orang. Sebanyak-banyaknya orang sih menurut saya, bukan cuma mahasiswa psikologi, tapi semua orang yang tertarik untuk memahami perilaku manusia. Kenapa sih misalnya orang ini berperilaku seperti itu atau dia bersikap seperti itu, terutama kaitannya dalam apa yang nanti akan dibahas oleh Haidt dengan teori-teorinya nanti. Kenapa begitu? Karena ini salah satu teori yang menjelaskan kenapa ada perbedaan antara misalnya kalau di Amerika ya, kalau di konteksnya Jonathan Haidt kan dia dari Amerika Serikat. Kenapa ada perbedaan yang sangat tajam antara orang-orang yang misalnya memilih Partai Republik dengan memilih Partai Demokrat misalnya. Perbedaan yang tajam itu bahkan sampai ke misalnya nilai moral gitu. Hal yang dianggap moral bagi satu kelompok itu dianggap oleh yang lain tuh enggak gitu. Enggak ada pentingnya misalnya kayak gitu. Di Indonesia sendiri sebenarnya ini juga relevan gitu, karena juga kita mengalami hal yang hampir sama walaupun nggak persis ya. Jadi kalau saya waktu saya nemu Jonathan Haidt ini adalah ketika saya ngambil S2. S2 saya itu agak-agak lumayan lama jedanya dari saya lulus S1 ya. Saya lulus S1 tahun 2000-an awal. Sudah tua banget ya. Saya ngambil S2 psikologi juga itu di tahun 2016. Jadi barusan. Itu tahun-tahun juga kalau yang yang sudah pernah mungkin sampai sekarang efeknya masih kerasa. Misalnya pembelahan atau perbedaan kubu-kubuan antara misalnya cebong, kampret gitu ya, itu dulu rame banget, dan itu yang membuat saya tertarik kenapa sih kok orang bisa sekuat itu dalam memegang opini misalnya bahwa kamu tuh salah gitu. Bahkan ketika hal-hal yang sebenarnya itu katakanlah kalau situasinya nggak seperti itu, mereka mungkin bisa sepakat, tapi di dalam konteks saat itu segala sesuatunya tampak begitu berbeda dan begitu terbelah gitu. Nah, ini yang nanti akan salah satu hal yang mungkin akan membuat kita
memahami kenapa itu terjadi kalau kita paham apa yang disampaikan Jonathan Haidt gitu mengenai teori-teorinya Nabi. Oke, next, boleh dilanjutkan ke ini yang berikutnya. Oh ini, oke langsung aja lanjut. Ini cuma psikologi moral itu juga salah satu pertanyaannya dalam ilmu psikologi itu, kok ada nilai moral itu bisa muncul itu dari mana gitu kan. Itu salah satu pertanyaan kuncinya. Kenapa misalnya anak kecil itu kan punya penalaran yang mungkin akan berbeda dengan orang dewasa. Makanya kalau Kohlberg, ini salah satu ahli psikologi moral yang cukup legendaris kalau di psikologi itu menganggap bahwa moralitas itu berkembang sejalan dengan perkembangan rasionalitas manusia gitu. Jadi misalnya tahap 1 ketika anak-anak masih kecil itu mereka cenderung patuh, disuruh apa ya nilai moralnya apa yang dipegang oleh bapak ibunya atau orang dewasa di sekelilingnya gitu ya. Nanti ada tahap 2, tahap 3 hampir sama lah dengan tahap-tahap perkembangan manusia, termasuk tahapnya Piaget ya, tahap perkembangan kognitif gitu, hampir sama. Jadi kalau menurut Kohlberg, moral itu ya sama dengan rasionalitas. Padahal kita tahu dari misalnya sengitnya perdebatan di sosial media, sengitnya juga misalnya kalau di Amerika Serikat itu gontok-gontokan antara Republikan dan Demokrat, itu kita tahu bahwa kadang-kadang udah nggak rasional gitu loh. Kadang-kadang ada hal-hal yang apapun argumen yang kita berikan gitu, pihak yang sebelah nggak mau nerima gitu, dan sebaliknya gitu. Jadi ada sesuatu yang berbeda di situ. Nah, ini cuma contoh aja ya. Ini dilema moral ala Kohlberg itu memang yang digunakan dalam riset-risetnya sehingga dia bisa membangun teori moral itu adalah ini misalnya si istrinya itu sekarat, istri seorang laki-laki sekarat, dia mau beli obat yang mahal gitu kan. Nah, terus dia akhirnya mencuri obat. Nah, salah atau enggak? Nah, kalau dalam teori Kohlberg jadi ini nggak ada jawaban benar salah. Yang paling penting adalah rasionalisasinya atau ini argumentasi yang dibangun oleh orang yang dihadapkan pada dilema ini. Semakin kompleks, semakin bagus argumentasi yang dibangun, maka dia semakin tinggi dalam tahapan perkembangan moral ala Kohlberg ini. Oke, next slide. Nah, kalau dilema moral Haidt ini agak berbeda. Jadi si Haidt ini kan riset mengenai moralitas gitu di berbagai, dia juga nge-review berbagai literatur dan berbagai penelitian lain sebelum dia mengenai moralitas, dan dia menemukan betapa beragamnya gitu moralitas itu di seluruh dunia gitu. Nah, salah satu yang dia gunakan untuk kemudian membangun teori dan membangun risetnya sendiri adalah dilema moral ini. Jadi dia membuat beberapa skenario gitu ya, dihadapkan ke subjek penelitiannya dan ditanyain, menurut Anda ini bermoral apa enggak? Salah satunya adalah ini, salah satu dilemanya. Oke, kenapa ini menarik gitu? Karena kalau di negara-negara barat biasanya yang namanya moralitas itu adalah tergantung pada apakah ada yang misalnya dirugikan apabila suatu perbuatan dilakukan gitu kan. Dalam dilema yang sedang Anda baca saat ini tidak ada yang dirugikan dalam hal ini, kan nggak ada yang tahu juga ya kan, ini kan sesuatu yang terjadi di dalam ruang privat si laki-laki ini gitu kan. Tapi banyak sekali subjek penelitian Haidt yang merasa ini tuh nggak bermoral gitu loh. Terus ketika ditanya alasannya apa, rata-rata itu nggak bisa nemu alasan logisnya itu apa. Dia cuma merasa pokoknya ini kayaknya nggak benar gitu loh, ini tuh harusnya tidak dilakukan gitu. Dan dari ini nggak cuman ini ya, jadi ada beberapa, dalam dilema moral yang dibikin sama Haidt ini biasanya memang kasus-kasusnya adalah gitu, kasus-kasus di mana tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang misalnya mengetahui secara langsung misalnya hal itu gitu, hanya si pelaku itu. Tapi apa yang dilakukan itu membuat
banyak orang-orang yang ditanyakan mengenai moralitas perilaku tersebut merasa ini nggak bermoral gitu. Dan kalau Kohlberg benar, seharusnya kan mereka bisa ya membangun justifikasi, membangun argumen yang kuat gitu mengenai mengapa mereka merasa sebuah perbuatan itu nggak bermoral. Tapi rata-rata di dilema moral Haidt dia menemukan orang-orang ini nggak nemu gitu. Dia cuma bilang, mereka cuma bilang, ya pokoknya rasanya ini nggak benar gitu. Ini rasanya nggak bermoral. Ini melanggar nilai moral yang ada di dalam diri si subjek penelitian Haidt gitu. Gitu. Nah dari situ, oke next slide. Haidt akhirnya ini menemukan dan mengidentifikasi ada 3 gagasan utama dalam buku The Righteous Mind itu ya. Dan kalau misalnya teman-teman yang di psikologi misalnya mau mengulik lebih lanjut, selain bukunya itu, Haidt juga menulis banyak sekali artikel jurnal gitu ya mengenai teori yang nanti disebut moral foundation theory ini. Salah satu yang paling mendasar adalah Haidt menemukan intuisi itu atau naluri itu raja. Nah, kalau lihat gambarnya ini, jadi Haidt mengumpamakan perilaku itu sebagai bukan perilaku ya, ini sikap moral itu adalah gajah dengan pengendaranya, dengan raja yang mengendarainya. Nah, gajah ini gede gitu kan, kuat, tapi dia itu adalah simbol dari nalar strategis atau logika atau argumen. Tapi dia itu sebenarnya geraknya itu ditentukan oleh intuisi gitu, oleh raja, oleh penumpang yang ada di atasnya. Apakah dia akan ke kanan atau ke kiri gitu. Jadi misalnya ya yang tadi itu disampaikan mengenai laki-laki yang misalnya menyetubuhi ayam yang sudah mati sebenarnya dan udah dibeli juga, jadi nggak merugikan siapa-siapa gitu. Itu kan rata-rata orang merasa itu tuh nggak bermoral gitu. Apa yang terjadi? Sebenarnya yang terjadi berarti bukan ada alasan logisnya dulu, terus kemudian dari alasan itu dia menyimpulkan bahwa oh ini tidak bermoral. Yang terjadi adalah sebaliknya. Yang terjadi ada perasaan yang tidak nyaman di dalam diri si orang tersebut yang kemudian dicoba dicarikan alasan pembenarannya. Nah, yang terjadi sebenarnya menurut Haidt dalam banyak hal yang terkait moralitas itu kita melakukan itu. Jadi kita merasa dulu, intuisi dulu nih. Aku ini nggak cocok misalnya, aku nggak suka sama capres itu gitu kan, dan segala sesuatu yang lain itu biasanya cuma pembenaran terhadap hal yang otomatis kita rasakan tanpa ada alasan logisnya itu gitu misalnya. Itu kayak jatuh cinta gitu mungkin ya. Jadi kan kalau kita bilang kenapa kamu suka sama dia, oh dia baik gitu, tapi mungkin yang baik kan nggak cuma si pacar kita itu, misalnya banyak yang lain juga yang baik atau lebih baik malah. Kenapa kita milihnya itu? Karena ada hal-hal yang secara intuitif kita rasakan dan baru kemudian kita carikan pembenaran gitu. Itu terjadi ternyata menurut Haidt bukan hanya dalam hal-hal yang lebih sepele ya, tapi dalam hal moral juga. Dalam hal kita menentukan hal-hal penting misalnya ini aku melihat masih di slide yang sama ya, yang tadi itu ada. Nah kemudian dari situ itu landasan utamanya bahwa nilai moral itu ternyata pertama-tama adalah sesuatu yang bersifat spontan, intuitif gitu, bukan sesuatu yang dipikirkan dengan matang. Pikiran, nalar segala macam itu baru datang belakangan setelah kita meyakini suatu intuisi gitu. Yang kedua, boleh diperlihatkan lagi Mas Joko? Mas Sarjoko mungkin Hilang. minta tolong. Oke. Nah tadi sudah ada sih sebenarnya di ininya Mas Joko ya. Ada beberapa apa istilahnya itu kotak yang menurut Haidt dan teman-teman yang berdasarkan riset mereka itu ternyata merupakan landasan munculnya intuisi-intuisi yang semacam tadi, intuisi yang membuat kita secara otomatis mengatakan ini keliru, ini salah secara moral itu. Nah ada 5 fondasi yang awalnya ditemukan. Nanti ternyata mereka mengusulkan mungkin ada 3 lagi nih selain 5 ini. Tapi yang pertama-tama ditemukan dan disampaikan ke publik adalah 5 ini. Yang pertama harm. Harm itu artinya melukai atau merugikan gitulah istilahnya itu. Nah lawan dari harm itu care. Care itu maksudnya kayak menyayangi, mengasuh gitu loh. Jadi menurut Haidt
banyak nilai-nilai moral kita itu berasal dari misalnya itu kita nggak mau melukai orang. Anak-anak kecil yang bahkan belum tahu banyak ya tentang dunia ini, tapi mereka ketika ditanyain misalnya ada temanmu nih gitu dipukul sampai apa namanya berdarah gitu. Menurutmu orang yang mukul itu dan nggak ada alasannya gitu. Menurutmu orang yang mukul itu keliru apa enggak? Rata-rata kan menjawab keliru misalnya. Itu beda dengan misalnya karena ada harm ya di situ ada yang terluka, ada yang dirugikan besar. Beda dengan misalnya kalau cuma boleh nggak kalau ke sekolah nggak pakai seragam gitu. Kan rata-rata kan bilang nggak boleh. Jadi ini larangan yang juga bagi mereka penting gitu kan. Mereka kan masih nurut banget ya sama otoritas gitu. Tapi mereka paham bahwa ini kontekstual. Jadi kalau si penanya menggali lebih lanjut, kalau misalnya dia berangkat nggak pakai sekolah, tapi memang di sekolahnya itu nggak ada aturan tentang seragam, boleh nggak gitu. Itu sebagian udah mulai bisa berpikir bahwa oh ini berarti nggak apa-apa, ini bukan sesuatu yang universal gitu, sesuatu yang akan selalu dipegang prinsip yang akan selalu ada kapanpun. Nah kalau yang terkait dengan tadi ya harm tadi itu selalu begitu gitu. Jadi mereka tahu itu tuh absolut lah intinya. Nah, itu kan intuisi ya. Jadi intuisi artinya anak-anak kecil yang bahkan mungkin belum diajarin itu sudah paham soal kayak gitu karena itu adalah bawaan dari diri manusia gitu. Terus ada fondasi yang lain, ada fondasi keadilan. Lawannya keadilan itu berarti curang ya. Nah, itu juga rata-rata punya intuisi itu gitu. Terus kemudian ada fondasi loyalty atau kesetiaan gitu. Dan orang yang berkhianat itu tetap rata-rata akan menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak tidak benar gitu ya, tidak baik. Nah, selanjutnya ada juga authority. Nanti akan aku ya next aja deh ya. Sudah bisa nggak Mas ini? Nanti ada satu-satu penjelasan. Oh ya ini mohon maaf. Jadi sebenarnya awalnya aku tuh ingin membuat kayak ada gambar dan yang mengilustrasikan sebenarnya apa itu masing-masing fondasi ini, tapi ternyata tidak cukup waktu, jadinya akhirnya ya cuman seperti ini ya, mohon maaf ya, nanti dicari sendiri gambarnya dan penjelasannya. Saya akan mencoba menjelaskan secara singkat dulu masing-masing. Nah, ya satu lagi sebelum kita nanti masuk ke penjelasan masing-masing fondasi tadi, kalau menurut Hyde dan teman-temannya, kenapa kan dia bilang tadi ya kalau nilai-nilai moral itu ternyata bersifat intuitif gitu ya. Dari mana intuisi itu berasal gitu kan. Nah, kalau menurut Hyde dan teman-temannya, intuisi itu berasal dari sejarah panjang evolusi manusia gitu. Karena manusia dulu itu punya kondisi-kondisi yang membuat dia harus menyesuaikan kayak struktur atau cara berpikirnya, cara bersikapnya sehingga dia bisa survive di alam liar sana, ketemu predator-predator yang juga sebenarnya jauh lebih kuat ya. Kita tahu manusia itu paling lemah sebenarnya dibanding katakanlah harimau, beruang gitu. Kita kalau hadapan one on one tanpa senjata pasti kalah kan. Nah, yang membuat kita menang selain katakanlah kecerdasan misalnya ya, itu juga adalah kerjasama, kemampuan untuk bekerja sama secara kuat dengan orang-orang yang bahkan tidak dikenal gitu loh. Kalau di hewan-hewan biasanya kemampuan kerjasama ini cuma antar keluarga gitu misalnya, oh bapaknya, anaknya, ibunya gitu. Tapi kalau kita kan bisa bekerja sama misalnya antar RT misalnya, hanya karena kita tinggal di tempat yang sama gitu kan, kayak gitu-gitu itu jarang bisa ditemukan di lingkungan lingkungan hewan gitu. Jadi mereka mempercayai bahwa kondisi-kondisi nenek moyang kita prasejarah itu membuat kita punya bawaan-bawaan intuisi yang memungkinkan mereka bisa survive dan melanjutkan ke generasi berikutnya gitu. Oke, lanjut lagi di tadi fondasi yang pertama care tadi ya. Care itu fondasi yang menurut Hyde dan teman-teman itu berkaitan dengan evolusi kita ketika kita punya sistem attachment gitu. Sistem attachment itu
kita membuat ikatan atau bonding dengan perawat pertama gitu. Misalnya ibu dengan anak gitu ya, atau dengan lingkungan terdekat gitu kan. Ini penting banget gitu karena kalau kita nggak melindungi bayi yang belum bisa apa-apa itu, dia ya kalau kita tinggal cari makan misalnya di apa namanya di belantara, hutan belantara gitu kan, dia bisa dijadiin mangsa empuk gitu kan. Nah karena itu perlu banget yang namanya manusia punya naluri untuk melindungi yang lebih lemah, misalnya minimal melindungi anaknya sendiri gitu ya. Jadi kalau sudah jadi ayah, sudah jadi ibu, itu mungkin akan kerasa betapa intuisi ini sangat kuat gitu menggerakkan apa namanya perilaku dan keputusan-keputusan kita gitu. Nah ini juga dari situ kemudian muncullah fondasi moral yang kemudian itu terkait dengan rasa melindungi orang lain, rasa ingin menghindarkan harm dari orang lain gitu. Karena kalau misalnya apa namanya kita melindungi orang lain kan, orang lain mungkin juga akan melindungi kita dan anak-anak kita ya. Jadi kayak gitu-gitu yang merupakan landasan dari fondasi ini menjadi intuisi moral. Oke, next. Nah yang kedua itu keadilan. Keadilan ini lebih ke proporsionalitas ya. Jadi bukan misalnya yang semua rata, semua sama gitu ya, tapi berdasarkan misalnya dia yang dibutuhkan apa ya segitu itu gitu. Ada fairness di situ. Jadi altruisme manusia itu sebenarnya nggak altruisme dalam arti kita nggak berharap, misalnya kita melakukan kebaikan nggak berharap apa-apa sama sekali, nggak semulia itu. Tapi kita selalu merasa ketika misalnya kita membantu orang, seorang itu nggak membantu kita sekali dua kali mungkin it's okay, tapi kalau lama kelamaan kan pasti males bantuin ini, mending bantuin yang lain aja yang bisa lebih menghargai. Nah itu adalah salah satu intuisi fairness dalam diri kita. Oke, next. Loyalty ini juga. Nah ini juga karena kita dulu adalah makhluk yang ini ya kekelompokan gitu, karena kita survive berada dalam kelompok-kelompok manusia yang saling membantu dan saling menjaga gitu. Nah di loyalty karena itu sangat penting bagi survivalitas juga, sikap loyal terhadap kelompok itu kemudian berevolusi menjadi intuisi moral bagi apapun identitas kelompok yang saat itu sedang kita rasakan. Misalnya kita sangat attach dengan kelompok keagamaan, maka kita akan mati-matian dan berusaha loyal terhadap identitas tersebut. Kalau yang lebih penting bagi kita ternyata bukan identitas keagamaan, tapi identitas katakanlah identitas kedaerahan, maka mungkin itu akan lebih kuat dan mungkin bisa mengalahkan misalnya intuisi-intuisi terkait kelompok keagamaan tertentu gitu ya. Jadi ini landasannya tetap sama, ada loyalitas pada kelompok, tapi kelompok mana yang mendapatkan loyalitas itu tergantung pada berbagai faktor yang lain. Oke, next. Authority ini apa ya? Jadi kalau kita lagi-lagi balik soal kondisi kehidupan kita di zaman masih inilah ya, masih manusia purba, itu penting banget dalam kelompok itu ada otoritas yang jelas, itu adalah hierarki gitu ya. Dan penting banget kita kadang-kadang untuk pembagian tugas atau misalnya nurut pada pada atasan gitu, karena ada situasi-situasi genting yang kita memang harus bersatu padu gitu kan. Dan ini kemudian memunculkan intuisi yang terkait dengan nilai nilai leadership gitu di dalam diri orang-orang tertentu yang kemudian kita memberikan authority pada orang-orang tersebut gitu. Oke, lanjut. Nah ini yang terakhir kalau nggak salah ya, yang terakhir dari 5 fondasi dasar. Kalau fondasi-fondasi tambahannya nanti mungkin bisa dicari sendiri karena masih belum kuat dan masih banyak terdapat dispute ya, masih banyak terdapat perdebatan mengenai apakah ini layak disebut fondasi atau enggak gitu. Nah kalau yang purity ini fondasi yang awalnya muncul dari rasa jijik gitu, atau mungkin bentuknya itu adalah rasa jijik terhadap berbagai hal, terhadap kontaminasi. Kontaminasi ini maksudnya begini, karena zaman dulu kan jelas kita itu
bertahan hidup itu kan dengan mengandalkan ini ya naluri gitu ya. Nah, ketika kita misalnya makan atau konsumsi apapun lah itu minum makan sesuatu yang kemudian ternyata beracun atau ternyata buruk bagi kesehatan atau membahayakan nyawa itu kan nggak bisa zaman dulu belum bisa nulis ya kan belum bisa kita menyampaikan pengetahuan itu secara turun temurun kita juga belum mungkin kalau orangnya udah keburu mati gitu kan juga dia nggak sempat ngomong gitu loh ke anak cucunya bahwa jangan makan buah itu karena berbahaya gitu dia udah mati aja gitu. Nah, itu membuat orang-orang tertentu yang punya manusia-manusia purba dulu yang misalnya punya keengganan makan atau mendekati hal-hal tertentu atau yang kira-kira misalnya makanan busuk itu kan yang sudah tidak layak makan, yang mengandung banyak bakteri itu kan membuat kita merasa jijik otomatis ya. Itu kayaknya salah satunya juga muncul karena dulu nenek moyang kita mengembangkan itu secara nggak sadar tentu saja mengembangkan itu untuk keselamatan diri mereka sehingga mereka bisa beranak pinak dan akhirnya lahirlah kita gitu di dunia ini. Nah, walaupun awalnya dari hal-hal yang bersifat kayak gitu ya makanan, minuman gitu kan, hal-hal yang bersifat kontaminasi, tapi rasa jijik ini kemudian agak melebar menurut Haidt dan teman-teman gitu, melebar ke nilai-nilai moral yang lain, termasuk nanti pokoknya kayak obsesi terhadap kemurnian, kesucian yang tidak boleh terkontaminasi oleh misalnya hal-hal lain, tidak boleh terkontaminasi oleh budaya barat misalnya, hal-hal kayak gitu sebenarnya masuk nilai moral yang fondasinya adalah purity atau kemurnian ini. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa kritik ya. Jadi kritik terhadap MFT menurut beberapa pakar adalah karena bukti-bukti yang mereka ajukan untuk menyampaikan argumentasi mereka mengenai moral foundation theory ini dianggap sebagian pakar sebagai kurang kuat. Salah satu indikasinya adalah kalau nggak salah ya mungkin perlu dicek lagi nanti. Jadi mereka kan bikin sebuah kayak kuesioner gitu ya mengenai moral foundations mereka tadi itu misalnya purity, harm segala macam gitu. Nah, itu disebar ke banyak orang dan kayaknya ternyata hasilnya itu nggak signifikan gitu, nggak menunjukkan ada perbedaan yang berarti antara misalnya orang yang memegang yang pakai landasan foundation yang ini dengan yang itu gitu loh, hampir sama gitu loh. Terus apa bedanya gitu? Kalau memang semuanya sama aja pada akhirnya sikap moralnya nggak ngaruh dong itu fondasi-fondasi atau intuisi-intuisi yang tadi disebutkan gitu. Nah, tapi ini mungkin juga salah satu alasannya maksudnya kita perlu terbuka juga ya karena ini kan masih tergolong baru ya. Belum ada 20 tahun kalau untuk ukuran teori ini masih baru. Jadi masih berkembang, orang juga masih melakukan replikasi dan semoga mungkin nanti akan ada bukti yang lebih jelas apakah kita memang akan membuang gitu kan teori ini atau masih akan menggunakan atau memperbaikinya gitu. Dan kritik yang kedua juga soal redundancy ya, artinya kan dia tadi nyebutin ada 5 ya minimal 5 fondasi moral itu dan ada 3 lagi yang diusulkan itu. Nah, beberapa ahli itu menyatakan bahwa ini kayaknya kebanyakan gitu loh. Yang jadi pembeda misalnya dia kan menunjukkan banyaknya fondasi moral ini untuk misalnya memperlihatkan perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain. Menurut Haidt, kenapa ada perbedaan cara pandang terhadap moralitas itu karena misalnya satu orang pakai 3 fondasi, yang lain pakai 5 gitu loh. Ini membuat jadinya berbeda pandangan mengenai sebuah permasalahan gitu. Nah, kalau menurut ahli kritiknya mengkritik itu menurut mereka ada beberapa yang kayak tumpang tindih barangkali ya. Jadi mungkin yang ini mungkin bisa dihapus atau yang ini bisa dijelaskan cukup dengan yang fondasi harm gitu. Jadi ini juga masih berproses, kita masih belum tahu nanti hasil akhirnya seperti apa. Nah, yang kritik ketiga ini sebenarnya lebih ke ada beberapa pakar lain yang mencoba mengajukan teori yang lain yang berbeda walaupun pada dasarnya sama dalam arti mereka sepakat soal bahwa moral itu barangkali memang lebih banyak soal intuisi, lebih banyak soal naluri, hal-hal yang tidak terlalu logis rasional ketimbang yang selama ini kita yakini gitu kan. Nah, salah satunya ada teori dari Alan Fiske ini ya. Ini ahli psikologi sosial kalau yang pernah belajar.
Dia itu judulnya Relationship Regulation Theory. Mungkin bisa dicek lagi persisnya seperti apa, tapi intinya dia bilang bahwa segala sesuatu nilai moral itu sebenarnya didasarkan pada bagaimana orang mencoba meregulasi hubungan mereka dengan orang lain. Misalnya kalau hubungan mereka dengan orang yang dianggap dihormati, maka hubungannya hierarkis gitu ya. Nanti pakai fondasi moral yang kayak yang semacam fondasi moral authority-nya si siapa namanya, si Haidt gitu, semacam itulah. Boleh dicek di buku masing-masing atau di Wikipedia kalau mau cuma dapat gambaran yang lebih jelas aja. Oke, itu next sebelum ini ditutup dan misalnya nanti sebenarnya apa gunanya sih kita memahami tentang moralitas, itu nanti tugasnya Mas Joko ya, apalagi apa gunanya kita memahami tadi fondasi-fondasi moral dan hubungannya dengan media segala macam, itu nanti tugasnya Mas Joko. Saya cuma ingin menggarisbawahi kembali satu hal yang sangat penting gitu loh dari temuan atau dari apa yang disampaikan Jonathan Haidt dan koleganya mengenai moralitas. Jadi menurut mereka, dan kayaknya itu terbukti dari berbagai fenomena yang kita lihat di dunia sana, di dunia luar sana, ya maksudnya luar itu di dalam dan luar negeri, di sosmed segala macam, bahwa moralitas baik itu kemudian yang bersifat intuitif atau kemudian yang sudah menjadi opini gitu ya, itu sebenarnya hadir awalnya itu untuk menyemen atau merekatkan kerjasama antar manusia. Masalahnya adalah manusia ini memang cenderung mudah untuk mengelompok karena mereka memang itu naluri untuk selalu berada bersama orang lain gitu kan, makhluk sosial gitu kan. Nah, dan semakin kita kesini ya, semakin peradaban bertambah, entah itu bertambah maju atau bertambah rusak, itu tergantung sudut pandangnya, tapi intinya semakin kesini kita melihat memang semakin kompleks yang namanya identitas kelompok itu. Kelompok juga semakin beragam gitu ya, dari yang sesimpel misalnya kelompok berdasarkan kesukaan terhadap jenis musik tertentu, misalnya K-pop terus jadi K-popers gitu kan, sampai yang lebih tradisional kayak kelompok agama, kelompok-kelompok kedaerahan gitu kan. Itu dan satu orang itu kan nggak cuma punya satu identitas kelompok ya, ada beragam jenis identitas yang dimilikinya. Bagaimana dia meregulasi yang mana yang akan menjadi identitas utama gitu kan, itu akan menarik dinamika psikologis yang sangat menarik bagi yang tertarik, dan itu juga yang menunjukkan kenapa kadang-kadang kita melihat ada orang yang berubah gitu kan, dari misalnya pandangan moral tertentu menjadi dari A menjadi B, misalnya dari yang dulu mendukung misalnya Jokowi sekarang jadi anti terhadap Jokowi misalnya, atau dulu mendukung siapa sekarang siapa, itu jangan-jangan itu juga salah satunya adalah hasil kerja dari dinamika psikologis terkait intuisi tadi. Oh ya, sebelum saya tutup, ini kan dari tadi saya mengatakan bahwa karena memang saya sedang membahas teorinya Jonathan Haidt ya. Tapi kan kalau di psikologi kita nggak cuma belajar satu ahli, satu pakar aja dan di satu bidang ya. Nah, manusia ini sebenarnya tidak sesimpel bahwa dia pasti akan disetir oleh nalurinya, oleh intuisinya, oleh apa namanya tadi yang raja yang menarik ininya ya, menarik gajahnya. Tapi kita juga punya kemampuan untuk mengatasi naluri-naluri tersebut, punya kemampuan untuk mengatasi intuisi-intuisi yang mungkin sudah tidak sesuai atau tidak pas dengan konteks, dengan kepentingan orang banyak misalnya, dengan kepentingan diri kita sendiri, dengan kebaikan diri kita sendiri gitu loh. Sama halnya dengan misalnya orang-orang yang dalam psikologi katakanlah didiagnosis mengalami gangguan mental tertentu, katakanlah entah itu depresi atau bipolar atau apa gitu kan, bukan berarti kita menyerah pada keadaan itu dan ya udahlah, kenapa aku moodnya jelek terus ya karena memang aku tuh orangnya lagi mengidap depresi.
tidak seperti itu gitu loh. Kita ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi tersebut. Kita bisa minta bantuan profesional, kita bisa misalnya melakukan hal-hal yang mengurangi gejala-gejala depresi seperti berolahraga, misalnya hal-hal seperti itu bisa dilakukan dan ternyata kita bisa semacam apa namanya mengubah otak kita gitu kan, mengubah naluri kita walaupun nggak mengubah-ubah banget ya, intinya mengendalikan naluri kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan hal-hal yang berada di luar nalar dan di luar logika gitu sih gitu. Jadi ya jangan kemudian merasa ini ya hopeless gitu kalau mendengar cerita-cerita yang seperti ini lebih ke biar kita agak bisa menerima gitu loh dengan lapang dada kalau ada orang-orang yang udah kita kasih tahu gitu tentang sesuatu tapi tetap aja kekeh dengan pandangannya yang menurut kita nggak masuk akal ya mungkin karena hal-hal yang tadi seperti saya sampaikan ada intuisi-intuisi yang kuat sekali berada di dalam dirinya sehingga dia tidak apa namanya tidak mungkin mendengarkan pendapat orang lain gitu gitu. Next kayaknya udah tinggal terima kasih ya. Oh ya udah. Ini juga masih belum ada nama. Terima kasih banyak. Itu aja mungkin nanti yang selanjutnya atau yang mau tahu lebih lanjut bisa nanti kita bahas di sesi tanya jawab ya. Sekarang saya kembalikan kepada Mbak Uswah. Terima kasih banyak Bu Rika, luar biasa sekali ya. Ini membuka wawasan baru buat teman-teman juga, buat saya pribadi ada banyak hal yang saya pelajari pada sore hari ini dari Bu Rika. Namun intinya bahwa dari teori ini, moral MFT ya, moral foundation teori ini menyatakan bahwa manusia itu punya beberapa dasar moral bawaan yang mempengaruhi bagaimana cara mereka itu bisa menilai baik itu benar ataupun salah. Jadi tadi mungkin teman-teman ya mungkin bisa diingat ada fondasinya tadi ya, ada care harm, terus fairness, cheating, ada loyalty, kemudian ada authority, ada sanctity, kemudian ada kebebasan, kemudian ada relativitas dan juga pengaruh emosional. Nah, nanti teman-teman silakan bila ada yang ingin ditanyakan ya kita bisa diskusi setelah ini. Nah, kemudian kita akan coba kontekstualisasikan tadi teori moral di dalam konteks media. Nah, hari ini kita akan dibersamai juga oleh Pak Sarjoko ya. Makasih tadi Bu Rika materinya luar biasa. Oke, kita akan dibersamai lagi oleh Pak Sarjoko yang akan mengulas terkait tadi ya antara moral foundation dan juga konteks media sosial. Karena Pak Sarjoko juga ini pegiat media dan bekerja di Gus Durian ya, organisasi Gus Durian seperti itu. Monggo Pak Sarjoko mungkin bisa berbagi. Ya, terima kasih Mbak Uswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku bingung ya mau ngomong apa, udah diborong sama Mbak Rika itu kalau ngomongin soal Jonathan Head. Dan banyak juga hal baru yang saya dapetin. Mungkin aku akan lebih ke teknis ya, ke teknis dan yang nggak teknis-teknis banget, tapi lebih kayak pengalaman kami gitu ya jadi di Durian selama beberapa tahun terakhir kami melakukan campaign-campaign yang salah satunya itu diilhami gitulah ya dengan moral foundation teori ini gitu. Dulu pertama kali saya mendengar ini juga dari mahasiswi psikolog Mbak Alisa Wahid. Nah, dan mahasiswi sih udah apa ya, udah lama di psikolog kayak gitu. Dia praktisi, jadi koordinator di Durian juga. Nah, dia mengenalkan kami di tim media terkait dengan moral foundation yang mengubah banyak hal, terutama mindset kami sebagai pegiat media gitu. Jadi nanti saya lebih akan cerita soal pengalaman, tapi sebelum cerita saya akan tampilkan salah satu video yang dulu diproduksi oleh teman-teman. Ini nggak cuma Gus Durian, tapi kita punya dapur narasi waktu itu ya. Dan ya ini nggak akan jauh-jauh dari moral foundation secara praktis. Oke, saya akan tayangkan dulu.
Maaf Mas, ini kayaknya suaranya nggak keluar ya ininya. Settingan saya kurang tahu nih kenapa Settingan Zoom. suaranya nggak ada ya? Oke, baik. Saya kurang tahu kenapa tiba-tiba Zoom-nya ini error tadi baik-baik aja. Oke. Ya, baik, baik. Ya, ulangin. Ini jelas nggak? Udah. Baik. Terima kasih, Pak. Gini Pak. Duh, uangnya nggak ada ya Pak. Nah, gimana? Cari dulu, Mbak. Ini untuk setoran ini nanti gerakan ini gimana ini? Uangnya hilang Pak. Udah, Pak, pakai ini aja, Pak. Makasih, Pak ya. Oh, ya, sama-sama. Duh, makasih deh Pak. Ya, sama-sama. Mari Pak. Mari. Bu, saya hanya ada uang 3.000. Dapat apa ya, Bu? Wah, cuma dapat nasi saja Pak. Nggak apa-apa lah. Ini. Iya, sebentar ya Pak. Ya. Ayamnya enak tuh. Apalagi digeprek, Mas. Enak ya? Yang ini enak banget. Enak banget ya? Ya, kalau saya masih belum berani pedasnya itu, Mas. Pak, silakan dimakan. Oh ya, terima kasih. Iya. Pak. Ini aja. Pak, ini aja sudah kotor. Iya, Pak. Ya, ini kan masih bagus, Pak. Iya, Pak. Ini aja, Pak. Aduh, terima kasih. Saya satu aja ya ini. Oh, Ini iya. aja. Termute Mas. Oke. Ya. Sampai Nih, menangis tadi saya Mas. ini salah satu video yang dulu itu apa ya, cukup banyak ditonton gitu di zaman tahun 2018 atau 17 ya. Aku lupa persisnya waktu ini diproduksi. Yang jelas waktu itu lagi rame kasus apa ya, Pilkada Jakarta. Setelah itu kan nyambung dengan banyak hal ya. Terus teman-teman Islami dan Dapur Narasi bikin video-video semacam ini. Waktu itu lumayan, video ini aja ditonton lebih dari 30-an juta. Waktu itu nggak kayak sekarang, era TikTok yang kayak video apapun bisa ditonton banyak gitu ya. Waktu itu algoritma media sosial memang masih agak pelit kayak gitu, nggak kayak sekarang. TikTok follower satu aja bisa langsung punya engagement yang cukup tinggi kayak gitu. Dan pengguna media sosial saat itu ya, kalau aku mengibaratkan waktu semester berapa ya, aku mulai pakai Twitter kayak gitu ya, tahun 2010
sekian gitu. Itu Twitter itu untuk lucu-lucuan gitu. Kalau pengen lucu-lucuan itu mampir ke Twitter. Tapi di tahun 2017 ke sini sampai beberapa tahun yang lalu ya isinya itu konten-konten yang galak-galak kayak gitu ya. Kalau ngomongin Islam ya tadi, Islam itu harus murni yang disebut sama Mbak Rika juga salah satu apa ya teori fondasi moral yang sebenarnya cukup baik diterapkan oleh kelompok sebelah yang dalam tanda kutip yang mereka itu menggunakan prinsip moral ini untuk mempengaruhi audiensnya. Nah, waktu itu kesadaran kelompok-kelompok moderat itu belum banyak gitu, masih menganggap ngapain sih mainan medsos, ngapain sih internetan, toh belajar itu jangan di Google, tapi namanya belajar ngaji itu ya di tempat-tempat kayak pesantren, kayak sekolah keagamaan seperti itu. Tapi teman-teman menganggap bahwa ya internet harus diisi juga dengan konten-konten yang baik, karena kalau enggak orang akan mencari sesuatu itu pasti di internet, terutama kelompok urban, dan terbukti setelah beberapa tahun, apalagi era COVID, semua informasi itu kayak dicari melalui media sosial ya. Bahkan sekarang TikTok itu kan secara agregat itu hampir menyamai atau bahkan udah mengungguli ya penggunaan TikTok sebagai search engine dibanding Google. Mahasiswa saya juga banyak yang menggunakan TikTok itu kalau disuruh cari berita, pertama kali yang dipencet ya TikTok, terus cari beritanya di situ. Ini memang sebuah era yang nggak bisa diapa-apain lagi ya. Ya, jalani gitu. Nah, biasanya kalau saya membawakan materi tentang ini, orang akan saya minta untuk berdiskusi, tapi karena ini waktunya sudah mepet dan online juga susah, ada beberapa case yang ditunjukin dan nanti apa sih yang mereka rasakan terkait dengan konten ini. Gitu. Termasuk ini ya, ada gambar ulet yang dulu itu sempat ramai juga di media sosial. Ada yang, ih apaan sih ulet kok dimakan dan sebagainya. Ini tadi nyambung juga yang disampaikan Mbak Rika soal rasa jijik tadi, tapi jijik yang dimaksud bukan ini, tentu ini hal yang lain. Terus waktu itu ada juga berita semacam ini, seorang Romo, yaitu memiliki ibu kandung Muslim dan adiknya di pesantren gitu. Dan kita juga pasti punya pendapat sendiri terkait dengan situasi seperti hari ini gitu. Kalau ini basic ya di ilmu komunikasi ataupun di kajian-kajian media ya pasti sudah ditunjukin beberapa gambar yang sejenis seperti ini. Nah, tadi sebenarnya semua hal yang saya masuk video itu kan mengandung sebuah narasi ya, dan itu memang disusun berdasarkan storytelling gitu, dan kita ingin menarasikan sebuah kehidupan gitu ya, yang waktu itu orang-orang itu kayak mau berteman dengan non-muslim. Konteksnya video ini dibuat ya, itu dulu tuh ada yang tanya bahkan punya teman non-muslim itu boleh atau enggak gitu. Kita kepengen membuat sebuah pemandangan yang ya it's okay, saling menolong itu enggak harus mengenal latar belakang keagamaannya dan sebagainya. Jadi muncul video yang tadi itu bahkan pernah kami putar di beberapa tempat gitu ya, tanpa audio pun orang-orang itu paham maksudnya. Kita waktu itu sempat putar, terus audiens minta berpendapat. Nggak cuma audiens dari Indonesia gitu ya. Ketika ini diputar di Belanda juga, itu ada banyak yang punya kesan gitu terkait dengan video yang tadi. Dan itu semua ya nggak secara kebetulan. Ini memang waktu itu teman-teman membuat video ini juga dengan persiapan yang cukup matang, termasuk menyentuh beberapa fondasi-fondasi moral yang memang kita tembak di awal. Nah, pertanyaan yang ini ya, ketika saya baca The Righteous Man-nya si Jonathan Haidt, itu kan yang mind blowing itu seperti ini. Ketika ingin membelokkan gajah, apa sih yang harus dilakukan kayak gitu. Nah, di sini ada dua hal, ada yang namanya penalaran rasionalitas dan emosi, intuisi, identitas sosial. Kalau kita menyentuhnya si penunggang gajahnya, kita ya akan melewati tahap penalaran rasionalitas itu tadi. Tapi kalau kita langsung ke gajahnya, ya dia akan mengikuti emosi, intuisi, dan identitas sosial. Dan intuisi ini bekerja untuk mencari pembenaran.
bukan kebenaran. Itu kenapa kalau tadi disebut kerjasama atau apa ya, misal nih hari ini kan yang agak ramai misal soal sukolilo gitu ya. Hari ini kalau misal ada orang ngomong sukolilo itu kan kayak otomatis muncul di benaknya kalau di sana itu kampung penadah dan lain sebagainya. Nah itu semisal teman-teman punya teman dari Skolilo terus diomongin kayak gitu pasti dia akan bereaksi gitu ya karena ya dia secara KTP ya KTP sana dan lain sebagainya gitu. Sama juga dengan misal kasus apa namanya identitas yang lain seperti NU Muhammadiyah dan lain sebagainya. Tadi ini udah dijelaskan oleh Mbak Rika juga. Nah, dulu waktu kami membuat konten itu selalu dikasih pesan gitu ya. Apa sih yang ingin kita tembak kayak gitu? Apakah kelompok A atau kelompok B? Meskipun di penjelasan yang tadi Mbak Rika sampaikan, mungkin ini agak apa ya, agak berbeda gitu ketika kami pertama kali memahaminya. Tapi waktu itu kami memahami bahwa ada dua jenis manusia di dunia. Pertama liberal, yang kedua konservatif. Liberal itu ya lebih ke otonomi gitu, artinya individual gitu. Jadi kalau kita ingin menembak kelompok-kelompok yang liberal, ya kita menggunakan fondasi moral yang seperti ini. Pertama soal care tadi, kemudian soal keadilan, dan soal pembebasan gitu. Tapi kalau kelompok konservatif itu nggak cukup hanya itu. Misal kelompok di kampung punya ada ibu pengajian kayak gitu ya atau bapak-bapak pengajian. Kita ngomongin bahwa yuk kita menyumbang ini semua demi kepedulian terhadap sesama umat manusia. Itu kurang mantap. Tapi kalau kita tambahin dengan tiga yang di bawah, pertama soal sanctity atau purity tadi ya, soal kemurnian bahwa ajaran Islam itu menyuruh umatnya untuk bersedekah, maka bersedekahlah demi menjadi umat Islam yang murni kayak gitu. Itu pasti akan lebih kena dengan mereka. Termasuk misal kalau nggak mau nyumbang, nanti kamu udah nggak Islam yang kafah lagi kayak gitu. Itu dilakukan oleh MLM berbasis agama juga ya, makanya mereka laku dan banyak yang tertarik karena tadi mereka menyentuh sisi-sisi moralnya. Oh iya nanti kalau aku nggak ikutin ini berarti aku kurang oke dong. Nanti coupling surganya nggak ada dong kayak gitu. Itu otoritas gitu. Biasanya quote-quote itu kan menyentuh ini gitu. Misal hadis gitu ya. Nabi Muhammad SAW bersabda kayak gitu. Atau tokoh-tokoh kalau di NU ataupun di tempat Gus Durian ya tentu Gus Dur gitu. Tapi kalau misal di Muhammadiyah ada Buya Syafi'i Ma'arif, ada yang lain-lain gitu ya. Itu kan untuk memperkuat kalau kepengen ngajak orang berbuat sesuatu yang baik, ini loh, ini disampaikan oleh orang yang punya otoritas tinggi dan kita itu penting untuk ngikutin. Kalau enggak, ya kita berarti dicap sebagai kelompok yang subversif. Yang terakhir loyalitas gitu. Dulu kan sempat muncul itu ya, antara Islam yang benar kayak gitu. Misal kalau kamu mencoblos si A, kamu berarti menjadi Muslim yang sebenarnya karena ya itu memang baik. Tapi kalau kamu mencoblos si B, kamu akan mengkhianati Islam karena dia itu penista dulu misal konteks 2017-2018 gitu. Terus ada juga kampanye kembali ke Al-Quran dan hadis itu kan di sanctity ini ya di pemurnian bahwa mereka mengira bahwa agama saat ini sudah tercampur baur. Makanya penting untuk hanya kembali ke Al-Quran dan hadis. Nggak penting apa kata yang lain. Itu salah satu bentuk-bentuk campaign yang dulu sempat populer di media sosial dan untuk melawannya kita juga penting untuk menggunakan moral foundation ini. Itu kenapa kami ya kalau waktu awal kampanye Gus Durian itu ya selalu menggunakan undang-undang, selalu menggunakan apa. Kita enggak sekarang udah mulai saat itu kita udah oh ya ini penting nih digali literatur keagamaan agar ke depan ya orang-orang itu kalau melakukan ini itu ya basisnya juga basis religiusitas, bukannya mereka itu justru menjadi orang yang jauh dari agama. Misal memiliki teman yang berbeda agama ataupun berbeda ormas gitu ya, itu kan ajaran soal ajaran Nabi untuk berkawan dengan siapapun, bahwa yang dilihat Allah adalah ketakwaannya, bukan yang lain-lain. Itu salah satu contoh.
Dan yang namanya moral itu ya, itu kan lebih menembak sisi rasa gitu. Itu biasanya lebih powerful dibanding dengan alasan-alasan ataupun argumentasi-argumentasi yang ya kita butuh menerka, oh ya ini benar nggak? Itu kenapa misal kemarin waktu pilpres kan banyak banget capres cawapres yang menggunakan sisi-sisi yang menembak langsung sisi moral audiensnya. Soal makan siang gratis, soal apa lagi ya? Ya banyak yang paling gampang itu. Kenapa Gemoy. sih kampanye gemoy, kampanye ya gemoy, terus makan siang gratis itu powerful. Ya karena dia tuh langsung ini nggak usah dinalar pun namanya makan siang gratis siapa yang nggak mau gitu. Terus misal lucu, siapa sih yang bisa menafikan bahwa goyangan-goyangan itu lucu sehingga pemilih yang dia itu nggak selalu muncul atau selalu memilih karena rasionalitasnya, akhirnya ya tertarik untuk mendukung itu. Meskipun namanya politik itu kan sangat dinamis gitu ya. Sekarang aja udah wacananya macam-macam. Makan siang gratis kayaknya nggak mungkin diganti dengan sarapan gratis. Sarapan gratis juga lagi dikaji macam-macam. Tapi ya udah tercapai tujuan untuk menangnya. Nah ini yang dilakukan juga oleh dua kontestan yang lain sebenarnya. Cuma mereka kurang nembak ke sasaran yang tepat aja gitu. Misal Anies Baswedan kan selalu ngomongin soal pendidikan gratis dan sebagainya. Sekarang berapa persen sih jumlah orang yang terdidik yang bisa dijanjikan dengan alasan-alasan rasional dan sebagus itu gitu. Atau Ganjar juga kan banyak program-program soal UMKM dan sebagainya. Masyarakat sebagian besar nggak peduli tentang itu. Apa sih kira-kira yang menarik itu yang dipilih? Itu emak saya, bapak saya, dan banyak tetangga, saudara yang memilih memang dengan alasan-alasan yang tadi itu ya, yang lucu lah, yang kasihan, udah daftar 4 kali tapi belum jadi-jadi dan lain sebagainya. Itu alasan-alasan yang yang oke. Nah, waktu itu kenapa sih kita harus melakukan kampanye narasi gitu? Nah, ini salah satu bahasan juga saya di kelas soal waktu itu ada pertanyaan kenapa Prabowo menang waktu hasil quick count keluar gitu ya, kita diskusi. Salah satu alasan yang bisa diterima oleh teman-teman mereka kayak dilibatkan gitu menjadi bagian dari Prabowo Gibran gitu. Ini kita karena di ruang akademik jadi nyebut nama nggak apa-apa ya. Banyak yang merasa bahwa kampanye ini tuh memang menarik mereka gitu secara ya lucu aja gitu. Apalagi yang suka di TikTok gitu ya, ya baru ya kita capek lah dengan debat-debat dengan apa-apa. Udah pilihannya pilihan yang lucu, yang apa? Soalnya kita memang membutuhkan suasana yang seperti itu, kayak gitu. Nah itu berarti ada keberhasilan menciptakan kisah saya atau kisah yang digagas oleh Prabowo soal makan siang gratis menjadi kisah kita. Oh iya, kita itu butuh loh makan siang gratis, apalagi narasi-narasi yang beredar, misal kita itu kekurangan gizi, harus masyarakat atau anak-anak kita itu butuh gizi yang seimbang, butuh gizi yang apa dan sebagainya. Saya sendiri yang mengkritik sebenarnya ya banyak cara kampanye Prabowo gitu ya di secara konten, tapi secara strategi saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh timnya gitu dengan menggunakan AI orang gemuk gitu ya, terus ditempel-tempel, terus mereka juga difitnah, dicaci maki, di apa itu disenyumin aja itu kuat banget gitu. Aku mungkin kalau misal nggak punya alasan spesifik untuk apa ya, untuk bersikap netral ya mungkin akan mengkampanyekan Prabowo gitu waktu itu gitu. Jadi apalagi lagu-lagunya di TikTok, saya habis pemilihan kan penasaran tuh, yang saya tahu kan cuma oke gas gitu kan. Saya putar ada satu playlist di Spotify, saya putar ya memang enak, jeduk-jeduk dan asik semua lagunya itu. Ada 10-an lagu kalau nggak salah, itu enak semua. Makanya saya langsung mikir, oh ya ini kelompok-kelompok yang memang mereka membutuhkan kontestasi yang berbeda, itu kan langsung larinya ke sana karena tadi ada sisi-sisi menarik yang ditampilkan oleh kelompok ini. Nah ini salah satu yang penting banget bahwa media mainstream membawa berita dan media sosial membawa cerita. Itu kenapa cerita itu menjadi sesuatu yang fundamental. Nah ini cerita yang dibangun ya oleh beberapa paslon. Kalau Anies
dia mencoba untuk mengkontekskan dengan audiensnya, semoga pejuang skripsi yang baca ini mudah-mudahan tahun ini lulus gitu. Terus dia bikin konten yang akrab ini gitu ya, dan memang ya cukup oke gitu. Terus ini yang dulu Prabowo itu waktu sama Hatta Rajasa itu dianggap sebagai macan Asia. Nah sekarang dia bisa jadi kucing gitu. Itu kan sebuah perubahan yang luar biasa. Awalnya gebrak-gebrak meja, sekarang enggak. Dia mau apapun ya joget-joget lah atau apa. Itu bagi teman-teman yang memang punya dendam pribadi sama Prabowo akan nggak suka. Tapi bagi kelompok netral, apa yang dilakukan oleh Prabowo ini tuh sangat menarik kayak gitu. Itu kenapa ya saya nggak akan heran dia dapat 58% dan satu putaran gitu ya. Selain faktor lain tentunya. Tapi so far kalau dari saudara-saudara dari teman-teman yang milih Prabowo itu ya nggak apa ya memang mereka alasannya tadi soal lucunya, soal kasihannya, soal apanya. Ini Ganjar misal dia mencoba untuk mengajak semua, ya ini dia terlalu idealis sih dilihat dari ini ya kampanyenya. Misal bergerak bertemu dengan mimpi dan harapan rakyat, itu kan kalau kelompok-kelompok yang netral apaan sih semua rakyat. Misal ini quote yang kedua, ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang kekuasaan, ini tentang masa depan Indonesia. Kalau konten ini itu muncul tahun 98 tahun 2000-an, mungkin orang akan lebih suka yang ini. Tapi eranya udah berubah dan sayangnya waktu di tim Ganjar mereka kurang bisa nih mendekatkan dirinya dengan sasaran audiens yang tadi. Mungkin karena apa ya pembacaannya itu terlalu kelompok-kelompok yang menengah ke atas juga kali ya, ataupun menengah ke bawah tapi kelompok yang udah loyal. Sementara banyak di hasil pilpres kandang PBI kan malah banyak menang Prabowo-nya juga. Ini artinya strategi yang dibangun oleh kelompok Prabowo untuk mengacak-acak demografi pemilihan itu sangat berhasil, termasuk menggunakan strategi media. Nah, untuk kampanye itu kan biasanya kalau kami membagi menjadi beberapa hal seperti ini. Secara garis besar ada 3, hijau, biru, merah. Hijau itu adalah kelompok kita, biru itu kelompok netral, merah itu kelompok mereka. Nah, kebanyakan orang itu akan berpikir bahwa kita berkampanye itu mempengaruhi kelompok merah ataupun kelompok hijau. Makanya kampanye toleransi malah di-share ke teman-teman yang udah toleran. Itu kan sebenarnya kurang tepat. Karena secara apa ya kalau kita ingin kampanye itu menyasarnya kelompok tengah, kelompok yang masih ragu-ragu, swing voters kalau di pemilu itu. Itu hal yang digarap beneran oleh kelompok kemarin 02 gitu ya, kelompok tengah itu yang masih ragu-ragu macam-macam, ya dapat banyak banget serbuan ya dari influencer macam-macam sehingga mereka tertarik. Nah sementara kelompok yang lain malah cari musuh gitu ya, cari apalah dan sebagainya, dan itu justru menunjukkan membuat sebagian orang malah antipati terhadap strategi-strategi yang sudah kuno seperti itu. Nah ini contoh ya, ketika dulu sempat ada tren hijrah, awalnya kami itu kayak mau melawan tren hijrah kayak gitu. Artinya hijrah itu ya kita sebisa mungkin tolak gitu ya. Makanya muncul banyak gagasan-gagasan yang waktu itu kayak apa? Ya nggak usah disebut nama lah ya. Ada banyak gagasan-gagasan yang misal kembali ya Islam tradisional dan lain sebagainya. Ya sehingga yang akan terkena oleh konten itu ya kelompok-kelompok yang udah setuju, yang kelompok hijau tadi. Sementara kelompok merah pasti nolak. Nah kelompok tengah biasanya dia akan melihat cenderungan strateginya kayak gitu. Kalau misal strateginya itu merangkul, biasanya mereka akan suka. Tapi kalau strateginya itu teman-teman, biasanya mereka akan antipati. Nah, kita waktu itu mencoba untuk membuat sebuah klaster gitu ya, gimana caranya kita ingin membawakan Islam Indonesia, tapi dengan target sasaran tuh kelompok-kelompok yang netral gitu. Akhirnya kita menggunakan juga kata hijrah. Tetapi hijrah di sini tuh bukan hijrah yang seperti yang dulu dimaknai oleh beberapa orang gitu ya. Kita memaknai hijrah bahwa ya orang hijrah itu harusnya lebih cinta Indonesia. Kalau orang hijrah itu ya dakwah itu dengan cara yang baik, nggak boleh hijrah itu dakwah dengan kekerasan dan sebagainya gitu. Termasuk waktu itu ada narasi bahwa ya namanya perempuan itu ya udah nggak usah punya pendidikan yang tinggi gitu.
Kenapa sih wong toh mereka juga balik ke rumah, kan sempat ada narasi-narasi seperti itu. Nah, kami buat konten yang seperti ini menggunakan simbol-simbol yang biasa dipakai oleh kelompok-kelompok yang mengkampanyekan perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi. Misal seperti ini kan dulu banyak banget beredar, kami pakai, nggak usah pakai logo juga. Tapi kita buat nih, misal pertanyaan untuk calon suami, apakah perempuan punya hak pendidikan tinggi? Apakah lelaki boleh mengasuh anak? Apakah perempuan boleh bekerja? Ya Allah, hindarkan hamba dari jawaban tidak dari calon suami hamba. Nah, ini kita menggunakan term-term agama juga untuk melakukan sebuah kampanye kampanye ya. Kita nggak lagi menghindari bahwa kalau dulu kan nggak usah dalil-dalilan. Enggak, ini kita justru butuh dalil karena masyarakat yang netral itu butuh penguat, dia butuh otoritas yang tadi. Dan otoritas itu biasanya akan membentuk loyalitas. Kalau orang misal patuh dengan Habib A, dia akan punya loyalitas yang tinggi dan lain sebagainya. Gitu. Itu kenapa hal-hal yang semacam ini yang dulu justru juga tabu bagi kampanye-kampanye di kelompok Islam moderat mulai banyak dipakai dan sekarang justru apa ya sebuah hal yang sangat penting ketika kita bisa melakukan dakwah di media menggunakan dalil-dalil dan pemaknaannya itu menggunakan pemaknaan yang lebih moderat, enggak yang terlalu ekstrim kemana-mana gitu. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Iswah. Oke. Terima kasih banyak Pak Sarjoko, menarik sekali ya kita pada akhirnya melihat bagaimana implementasi tadi dari teori moral foundation ke media. Jadi banyak narasi-narasi yang mungkin kita nggak sadar ya itu dibangun. Ternyata itu udah di riset dulu sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat sehingga benar-benar banyak yang tepat sasarannya. Mungkin tanpa berpanjang kata dari saya, teman-teman di sini mungkin bisa bertanya secara langsung nih, mumpung kita ada dua narasumber yang sangat hebat-hebat nih, bisa langsung ditanyakan, monggo raise hand atau langsung open mic, kita buka untuk teman-teman yang ingin bertanya. Oke, di sini ada Rahma, ada lagi kah? Oke, ada Audi, Rahma. Nanti minta tadi saya tulis ya namanya. Oke, ada lagi mungkin? Cukup dua aja ya mungkin ya. Oke, silahkan, tadi ada Audi, ada Rahma. Rahma dari kelas dari mana ini? Sama Audi nanti memperkenalkan diri ya. Oke, silahkan Mbak. Masih mute, Mbak Rahma? Izin masuk Bu, apakah suara saya terdengar? Oke, silahkan. Kenalan dulu Mbak, sekaligus tanya ke... Sebelumnya saya izin masuk tanpa salam. Selamat sore kepada kedua narasumber. Perkenalkan, nama saya Rahma Aziza. Saya dari kelas 4D dari Fakultas Psikologi UMP. Saya izin bertanya, mungkin yang pertama karena narasumber tadi pertama dari Bu Rika, saya izin bertanya dulu Bu Rika. Tadi kan moralitas itu sejalan dengan rasionalitas. Kemudian kalau saya tidak salah dengar statement dari Bu Rika itu tadi salah satunya semakin tinggi argumentasi seseorang maka semakin tinggi moralitas ya, kalau saya tidak salah dengar. Tapi saya ingin bertanya dalam hal ini, sebetulnya ketika moralitas akan linear dengan rasionalitas, tapi kenapa kalau ketika argumentasi itu kan mohon maaf sebentar. Mohon maaf tadi teman saya agak berisik. Kemudian kalau misalnya argumentasi itu kan lekat dengan rasionalitas. Tapi kenapa ada sebuah kasus di mana orang-orang yang mereka itu secara argumentasinya bagus, mereka itu mengetahui titik lemah hukum, misalnya mereka justru menggunakan titik lemah itu sendiri untuk melawan hukum. Itu artinya moralitas tidak sejalan dengan rasionalitas kan Bu. Itu kalau misalnya teori Kolber. Kemudian masuk ke, saya izin bertanya juga terkait dengan teorinya hate tadi. Ibu juga menyebutkan bahwa intuisi itu raja dan nalar itu sebagai pelayan.
Tapi bagaimana ketika misalnya kebetulan dalam riset itu orang-orang yang diwawancara itu mereka itu cenderung intuisi karena bukannya kalau saya tidak salah lagi di teori tes MBTI itu juga salah satunya mencari mana yang dominan antara intuitif versus rasionalitas. Kemudian saya juga bingung kalau misalnya memang betul ya Bu, kalau teorinya Haidt itu tentang intuisi raja, kemudian nalar itu sebagai pelayan. Tapi bagaimana dengan kasus ketika misalnya saya sebagai mahasiswa, saya menjadi seorang aktivis, saya terjun ke jalan, saya menyuarakan suara rakyat, tapi ketika saya sudah bekerja, saya mempunyai keluarga, saya merasa saya membutuhkan uang, saya justru menjual rasionalitas saya justru mengkhianati perjuangan saya dahulu, saya melakukan korupsi dan lain-lain. Itu berarti intuisi bukan raja dan nalar bukan pelayan juga. Saya menyambungkan ke materi yang tadi disampaikan oleh Pak Sarjoko juga yang tentang gajah tadi. Bukannya itu justru berlawanan ya Pak Bu. Karena tadi Pak Sarjoko kan menyebutkan ketika misalnya kita mau membelokkan gajah, mana apanya yang harus kita lakukan. Kalau misalnya kita melalui orangnya ya kita rasionalitas. Kalau gajah ya berarti kita di situ ada emosi. Bukannya itu justru berlawanan dengan teori yang disampaikan oleh Haidt ini ya. Kemudian mohon maaf kalau agak panjang. Ya, ini yang terakhir. Ibu, saya sebetulnya sangat penasaran dengan yang Ibu sampaikan tadi, sangat sangat unik menurut saya karena saya belum pernah mendengar teori ini. Jadi mohon maaf Bu kalau banyak. Saya senang kalau ada yang tertarik. Saya tertarik Bu tentang landasan masing-masing fondasi itu. Tadi Ibu menyampaikan kalau misalnya nilai moral itu hasil dari intuitif, dan intuitif itu bisa berasal dari sejarah panjang manusia, karena saya sendiri menyadari ya, saya sendiri merasa mungkin itu masuk akal karena dahulu kita manusia yang lemah, kemudian kita untuk bertahan hidup kita perlu melakukan kerjasama dan itu masih ada. Bahkan saya juga pernah mendengar kenapa kita cenderung lebih emosional dan lebih cepat bertindak gitu, makanya lahirlah mindfulness itu karena dampak dari evolusi kita dahulu gitu Bu. Tapi saya juga bingung gitu Bu. Sekarang itu kan di beberapa belahan dunia itu manusia-manusia sudah cenderung lebih individualis dibanding dengan sosialis. Kalau memang moral intuitif itu dibentuk dari perjalanan panjang manusia, sejarah ketika kita lemah jutaan tahun lalu, kenapa itu kan jutaan tahun lalu Bu, kemudian alam mengalami banyak perubahan, manusia juga mengalami banyak perubahan, dinamika-dinamika, zaman-zaman juga banyak berubah. Kenapa tidak ada perubahan? Kenapa tidak ada perubahan di situ? Padahal manusia itu sangat dinamis. Kenapa ada istilah manusia itu sangat individual differences, dan di psikologi, karena Ibu juga psikologi, pasti ya Ibu sangat memahami itu. Manusia itu sangat individual differences, dan perubahan pada hal-hal kecil itu dapat merubah kita. Tapi kenapa dalam jangka waktu yang lama itu kita itu tidak berubah? Menurut saya ini bukannya sebuah pertentangan yang aneh gitu Bu. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih banyak. Mbak Usma, boleh aku jawab dulu ya, keburu lupa soalnya banyak. Silahkan Bu, silahkan. Yang berikutnya nanti habis ini ya. Jadi yang pertama sebelum ke satu demi satu, ini berdasarkan ingatanku ya. Nanti kalau ada yang kelupaan tolong diingatin lagi. Tadi saya memang agak salah menyebutkan. Jadi gajah itu kan sebenarnya adalah intuisi, emosi segala macam itu gajahnya. Sementara yang rasionalitas itu yang pengendaranya ya. Jadi yang benar yang disampaikan Pak Joko tadi. Itu cuma mau mengoreksi, jadi mau ngomong di tengah-tengah tapi keburu nanti mengganggu flow-nya Pak Sarjoko, jadi saya merasa ntar aja deh kalau pas tanya jawab tak jelasin. Saya agak lupa metaforanya. Terus untuk menjawab yang pertama tadi soal rasionalitas sejalan dengan penalaran moral itu ya. Itu sebenarnya adalah salah satu teori lama di psikologi gitu yang sebenarnya memang sudah dianggap outdated gitu, sudah dianggap kuno dan tidak relevan gitu. Maksudnya seperti yang tadi disampaikan Mbak Rahma juga, kan kenyataannya ternyata kita lebih intuitif gitu loh, lebih malah nalar itu digunakan untuk hal-hal yang
hal-hal yang sebenarnya itu keliru misalnya kayak gitu, ya kan? Nah, itu memang menunjukkan salah satu bukti bahwa teori Kohlberg itu sudah nggak relevan ketika kita bicara soal moral gitu. Dia relevan dalam hal penalaran moral, dalam arti orang bisa membuat argumen yang bagus tentang nilai moral yang dia pilih, itu akan berkembang sesuai kemampuan kognitifnya berkembang. Tapi kalau nilai moral apa yang nanti akan dia pilih itu adalah cerita yang lain yang harus dijelaskan oleh orang yang lain lagi. Kalau mau penjelasan mengenai itu, kita nggak bisa lihat di teori Kohlberg, tapi perlu lihat teori-teori yang lain, termasuk salah satunya teori Haidt. Tapi yang ngomong soal bahwa moralitas ditentukan oleh intuisi atau naluri atau emosi ini bukan cuma Haidt ya, nanti akan sangat banyak. Cuman ya nggak mungkin kan kita bahas semuanya dalam kesempatan yang kali ini gitu. Jadi ya nanti dipelajari sendiri. Oke, itu yang pertama ya. Semoga sudah menjawab ya. Jadi yang Kohlberg itu memang itu teori yang sudah usang katakanlah ya, yang memang sudah tidak dipakai lagi gitu. Masih dipakai tapi tidak dipakai untuk menjelaskan berbagai fenomena terkait moral. Terus yang kedua tadi tentang apa, kalau boleh diingetin lagi? Atau aku langsung jawab yang ini ya, yang tentang apa? Aku jawab yang tentang evolusi dulu aja ya, yang terakhir tadi yang saya ingat. Yang tentang evolusi, kenapa misalnya hal-hal yang sudah terbentuk gara-gara nenek moyang kita dulu mengalami kejadian-kejadian di masa lampau itu kok masih berpengaruh sampai sekarang, dan kok sekarang kita nggak berubah gitu. Nah, ini memang pertanyaan yang wajar, terutama bagi yang mungkin belum mendalami tentang teori evolusi. Kalau mau tahu lebih lanjut, memang harus belajar khusus tentang bagaimana sih evolusi itu mekanismenya berjalan dan bekerja. Salah satu yang paling penting yang perlu diingat, kita evolusi yang kemudian mengubah misalnya salah satu karakteristik manusia, entah itu karakteristik fisik atau karakteristik mental, itu terjadi bukan dalam hitungan puluhan tahun atau ratusan tahun, atau bahkan enggak dalam ribuan tahun, tapi dalam hitungan jutaan tahun, ratusan ribu lah mungkin ya, ratusan ribu tahun gitu. Jadi lama sekali. Sebenarnya jangan-jangan kita sekarang juga sudah mulai ada evolusi yang lain gitu, evolusi misalnya lebih individualistik. Kalau memang ternyata menjadi sosok yang nggak komunal itu ternyata lebih bermanfaat untuk keselamatan kita, itu nanti mungkin kita lama-lama jadi makhluk individual gitu, bisa jadi. Tapi itu belum terjadi, karena untuk mengetahui apakah terjadi evolusi itu kita sudah nggak ada di dunia ini gitu. Itu akan menjadi bahan pelajaran bagi manusia-manusia lain setelah kita, kalaupun bentuknya masih manusia gitu. Itu kalau belajar teori evolusi seperti itu. Jadi memang proses itu masih terus berjalan, tapi kita dalam satu generasi, 2 generasi, 3 generasi belum akan melihat perubahannya. Kalau lihat dari yang terjadi dalam skala waktu evolusi, manusia bisa baca, bisa nulis, itu kayak baru 5 menitan lah, 4 jam peradaban bumi ini gitu. Jadi memang belum terlalu lama, kita masih sangat sebentar gitu. Makanya apa yang jadi kayak perkembangan otak manusia, perkembangan sikap manusia ini masih pakai katakanlah ini masa lalu gitu loh, masih pakai logika zaman dulu gitulah. Jadi kalau zaman dulu kan kelompok itu penting, kita harus nurut sama leader gitu kan. Nah, itu masih kita pakai bahkan ketika sekarang sebenarnya leader itu kadang-kadang mungkin udah nggak penting lagi gitu loh. Kita nggak harus selalu nurut sama leader gitu kan. Tapi kita masih terbawa intuisi atau otak yang dari evolusi nenek moyang kita yang memang masih membutuhkan leadership dan kekelompokan yang kuat gitu. Itu untuk pertanyaan yang terakhir ya. Nah, aku lupa yang kedua dan ketiga apa, mungkin boleh diulang lagi, Mbak Rahma? Boleh, Bu. Untuk yang kedua itu tadi Ibu kan meralat ya, Bu. Kalau intuisi itu, sebelumnya intuisi itu raja, kemudian nalar sebagai pelayan, Ibu ralat menjadi intuisi menjadi pelayan, dan nalar menjadi... Enggak. Intuisi memang raja. Dan nalar itu pelayan, itu tetap. Tapi maksudnya yang jadi rajanya itu sebenarnya si gajahnya itu, dalam arti dia lebih kuat daripada si manusia penunggangnya untuk kemudian mengarahkan arah. Jadi misalnya kita mau nyuruh dia belok, nggak semudah itu gitu loh. Kadang-kadang dia belok aja walaupun kita nggak nyuruh gitu, akhirnya ya udahlah ya memang aku perlu belok ke situ kok. Itu semacam itu loh, metafora untuk menunjukkan bahwa nalar
itu ternyata ngikut gitu loh, ngikut dengan apa yang dimaui oleh intuisi gitu. Itu masih sama. Jadi bahwa intuisi adalah yang rajanya. Cuman rajanya ternyata bukannya duduk di atas, tapi si gajahnya itu gitu. Itu sih yang aku ralat itu ya. Gitu. Bisa dipahami? Saya mungkin Oke. Oke. Nanti mungkin Mas Joko bisa nambahin. Ada lagi pertanyaan yang bisa saya jawab? ada Bu, mungkin tadi yang belum terjawab ya Bu. Kalau misalnya nalar itu mengikuti apa yang hasil ralatan ya Bu. Nalar itu mengikuti apa yang dimaui oleh intuisi. Tapi kenapa dalam beberapa hal itu justru intuisi yang mengikuti nalar Bu, kalau memang pendapat HIT ini benar. Oke. Ketika saya jadi mahasiswa tadi itu loh Bu, Iya. saya menyuarakan Gini, suara. jadi memang itu adalah yang biasa terjadi. Bukan berarti itu selalu dan pasti terjadi. Jadi nggak deterministik ya. Ini bukan sesuatu yang kalau A pasti B. Tapi bahwa kebanyakan manusia kalau terjadi A, dia akan melakukan B gitu. Jadi kebanyakan kita, kalau intuisi kita bilang tertentu, misalnya aku nggak suka sama orang ini, kita akan menemukan atau otak kita akan mencarikan alasan untuk membenarkan perasaan kita tersebut. Itu yang biasanya terjadi. Tapi bukan berarti ya tadi juga sudah sempat saya sampaikan ya di dalam presentasi, bukan berarti bahwa kita nggak pernah bisa mengendalikan emosi atau intuisi kita sebagaimana pengendara gajah itu. Kadang-kadang juga bisa gitu, kalau dia sudah sangat terlatih, kalau dia sudah sangat ahli, gitu, dia pada akhirnya bisa juga ngarahin gajahnya ke kanan atau ke kiri dengan berbagai cara, misalnya dikasih makan lah di sebelah kanan atau gimana. Intinya kalau kita bisa melatih logika, kita bisa melatih nalar, kita juga bisa untuk membelokkan atau misalnya mengatasi intuisi kita yang mungkin sebenarnya nggak cocok dengan konteks zaman sekarang gitu. Itu cukup menjawabkah? Cukup Ibu, sangat menjelaskan. Terima kasih banyak. Oke, Mas Joko mungkin mau ada yang ditambahin? Enggak, aku tadi kan udah ini kan udah maksudnya udah nggak ada bedanya sama penjelasan Mbak Beka tadi. Oke. Ya. Oke, terima kasih Mbak Rahma, Bu Rika, Mas Pak Sarjoko. Tadi dari Audi ada yang Baik, Ibu. Oke, silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat sore Ibu dan Bapak. Kenalkan, saya Audia Maulisa Andana dengan NIM 138. Saya dari Fakultas UMP, kelas D, semester 4. Baik, mungkin karena pertanyaan saya yang mau saya tanya itu sudah sedikit banyak ditanyakan oleh Mbak Bosan, mungkin saya langsung saja mau bertanya berdasarkan studi kasus, Pak. Pertanyaan saya adalah, apakah loyalitas sangat mempengaruhi tindakan moral suatu kelompok walaupun dianggap sangat tidak rasional dan manusiawi? Yang ingin saya angkat dan juga bahas adalah mengenai konflik Gaza dan juga Irak, Ibu dan Bapak. Mengenai nilai moral, di mana nilai moral itu kan sangat dipengaruhi oleh intuitif, emosi, dan juga naluri seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rika tadi ya. Lalu bagaimana kampanye media yang terjadi di Israel? Karena jika dilihat mengenai kampanyenya itu kan bisa dilihat ya kalau kampanye media Gaza itu bisa dikatakan sangat menyebar di penjuru dunia dan juga buktinya juga sangat konkret karena banyak pembantaian, pembunuhan, dan yang lain di Gaza. Namun yang saya lihat di media itu masih banyak sekali yang abai dan juga masih banyak sekali dari masyarakat Israel terutama itu masih mengolok-olok dan dapat dikatakan memiliki moralitas yang rendah karena tidak sejalan dengan nilai manusiawi yang ada. Begitu. Lalu yang ingin saya tanyakan sebenarnya saya penasaran bagaimana strategi dari Israel untuk dapat menyetir nilai moralitas warganya walaupun sekarang itu media sudah sangat amat bias karena kan sudah banyak sekali informasi yang tersebar di penjuru dunia begitu.
Terima kasih. Monggo Mas Joko dulu mungkin yang soal Jawab. kampanye. Ya, Mas Audi, silakan. ya Pak. soal gimana? Ya, saya tadi, nggak kedengeran ya. Makasih Pak, Mbak Audi, silakan Pak Sarjoko mungkin bisa Ya. langsung respon. Konflik yang besar seperti ini ya di Israel dan di Palestina itu memang sangat kompleks begitu. Aku coba menjawab dengan hal yang kecil dulu soal loyalitas. Ini di Indonesia aja ya, di dekat-dekat kita gitu. Ketika misal waktu itu tahun 2017 ya, waktu ada kasus Ahok kayak gitu. Itu kan salah satu yang muncul, ada banyak sekali teman-teman yang ikut demo dan lain sebagainya itu karena merasa bahwa dia itu melakukan itu karena seruan untuk membela agama, benar-benar murni dari hati. Tapi bagi orang yang melihatnya sebagai sebuah peristiwa politik, ya mereka menganggap bahwa mereka itu cuma menjadi korban ya mereka itu sebenarnya nggak tepat kalau ini dianggap perjuangan agama. Tapi yang ngelakuin itu ya menganggap bahwa itu agama, itu itu fakta gitu. Banyak sekali teman saya yang ikut, dia memang atas dorongan bahwa dia itu loyal terhadap agamanya gitu. Soal apakah itu beneran loyal ataupun yang lain, tadi semua tergantung sudut pandang. Sama di Israel dan Palestina, saya dari dulu itu udah ngomong macam-macam soal Palestina ya, Sheikh Palestina macam-macam. Tapi kenapa sih sekarang masih ada konflik kayak gitu? Yang perlu dicatat pertama, ini memang kasus yang menahun gitu ya. Mereka punya narasinya masing-masing. Kalau teman-teman kepengen tahu gimana situasinya, kalau dapat rezeki main aja langsung ke Amerika atau ke tempat-tempat yang mereka memang mendukung Israel, karena itu akan mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Kenapa sih ini ada banyak pembantaian loh, ada banyak ini loh, tapi kenapa mereka masih belum tergerak untuk mendukung Palestina sebagai negara yang terdiskriminasi, yang tergenoside atau apapun yang bahasa kita hari ini keluarkan. Ya tadi landasan moralnya memang udah beda kayak gitu. Sebagai contoh, misal gini, Islamofobia itu memang sangat itu real gitu, itu real di dunia Barat kayak gitu. Teman-teman kami ada yang dia itu sampai hari ini tahun 2024 ya orang tuanya itu masih menganggap bahwa Muslim itu agama teroris dan lain sebagainya. Makanya ketika ada konflik yang membawa agama dan kebetulan agama Islam, ya masih banyak yang menganggap seperti itu. Nggak usah jauh-jauh di Eropa, di Amerika ya, di Manado, di Ambon, itu yang mendukung Israel masih sangat banyak. Dan temanku ada juga yang tiap hari posting bendera Israel dan sebagainya. Karena tadi landasan moralnya beda, dipengaruhi juga oleh pengalaman dia, oleh ajaran-ajaran yang dia terima mungkin dan lain sebagainya. Cuma di Barat sekarang ada kecenderungan menarik di mana negara-negara Eropa yang awalnya diam dan mendukung yang minimal diam atau kalau nggak mendukung Israel itu mulai menghitung bahwa ini tuh udah kelewatan kayak gitu, bukan perang lagi, ini tuh udah pembantaian. Mulai banyak wacana-wacana negara-negara Eropa yang kemudian ingin mengakui kemerdekaan Palestina atas dorongan tadi kemanusiaan, karena memang landasan moral mereka itu bukan lagi bukan loyalitas, bukan otoritas, juga bukan pemurnian gitu ya, tapi udah menyentuh tadi ranah kemanusiaan yang mungkin lebih manjur ke mereka, dan itu harus dimulai dari pengorbanan yang nggak sedikit gitu ya. Tapi sekarang ada kecenderungan orang-orang yang dulunya itu kayak nggak mungkin dukung Palestina, sekarang udah mulai banyak. Kampus-kampus di Amerika itu bukan cuma imigran ya yang demo untuk Palestina, tapi banyak juga warga kulit putih yang dulu itu amit-amit jabang bayi. Kalau di Amerika itu salah satu isu terbesar itu isu rasialis, dan ini merembet ke agama juga. Tapi sekarang udah mulai banyak yang sadar bahwa ya ini tuh udah nggak make sense lagi, ada pembantaian terhadap anak-anak, terhadap perempuan dan sebagainya. Meskipun politik itu sangat luar biasa dan Israel itu memiliki salah satu diplomat mereka itu
negonya itu, diplomatiknya itu salah satu yang terhebat di dunia, makanya mereka bisa seperti itu. Dan salah satu yang selalu dijual oleh negara Israel adalah masa lalunya. Masa lalu mereka ke Holocaust ya, oleh negara-negara Eropa, sehingga mereka kayak mau minta ini nih, minta dulu kalian bantai umatku nih, masa sekarang kalian nggak mau minta maaf dengan cara melindungi. Itu ada juga kesan-kesan seperti itu. Tapi itu teman-teman nanti dalami aja di kajian yang lebih ke politik. Saya juga cuma dengar ya dari teman-teman yang mengkaji hubungan internasional dan sebagainya. Dan konflik ini memang nggak sesimpel, oh itu ada pembantaian sehingga kita harus ini. Tapi ada tadi irisan-irisan dengan kasus-kasus lain, sehingga kampanye yang kita lakukan sekuat apapun itu akan mendapatkan tantangan ya, kampanye juga dari kelompok-kelompok yang memang masih mendukung mereka. Ini cuma pertarungan narasi, tinggal nanti kuat-kuatan mana yang lebih menaruh perhatian audiens. Tapi ini nggak cuma audiens sayangnya, karena ada banyak stakeholder yang dipengaruhi. Amerika itu udah minta stop, tapi Israel tetap nyerang, itu kan udah berarti mereka udah merasa yakin ya, aman, bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan itu ya tidak akan berpengaruh pada eksistensi negara itu ke depan. Ini memang situasinya nggak cuma soal kampanye media, ini udah political will yang harus tercapai. Mungkin Mbak Rika nambahin sedikit, tapi itu sebenarnya nggak terlalu berhubungan dengan teori moral ya, tapi lebih ke ini apa namanya exposure informasi ya yang kita terima. Jadi kadang-kadang mungkin kita nggak sadar bahwa ketika kita misalnya mendapatkan informasi, kita merasa ini banyak banget loh informasi tentang Palestina yang dibantai di mana-mana, kok orang itu tetap belain Israel gitu ya. Mungkin kita nggak sadar bahwa kita terpengaruh juga oleh bubble kita sendiri, oleh echo chamber kita gitu ya. Jadi jangan-jangan yang banyak itu karena algoritma kita kan memang cenderung dikelilingi oleh atau cenderung nge-like misalnya informasi-informasi terkait Palestina gitu-gitu kan, dan dikelilingi di Indonesia ini kan rata-rata memang mendukung Palestina juga gitu ya. Jadi lebih mudah mendapatkan informasi yang seimbang atau minimal yang menunjukkan lah bagaimana kondisi real gitulah di apa namanya di Palestina. Sementara mungkin orang-orang di luar sana entah di mana ya, di mana misalnya katakanlah di Amerika Serikat yang memang di sana dominannya adalah orang-orang yang mendukung Israel ya, dia dapatnya informasi yang pro gitu loh, pro Israel. Misalnya ketika ada foto atau footage atau video mengenai apa namanya yang di Palestina, orang Palestina dibom, di apa, wah ini cuma hoax gitu, ini cuma di ini gitu, ada narasi yang dibuat seperti itu gitu loh, dan itu dipercaya karena yang nyampe ke dia ya yang semacam itu gitu loh. Jadi itu juga itu mempengaruhi bagaimana kita kemudian membangun penalaran moral ya, itu karena informasi yang hadir atau yang datang ke kita ya informasi yang semacam itu mungkin juga salah satu hal yang perlu dipertimbangkan kalau kita mau melihat kenapa orang mengambil posisi tertentu di suatu isu. Itu sih, mungkin cuma mau nambahin itu aja. Terima kasih, Mbak Audi. Ada tanggapan? Baik Ibu, terima kasih. Baik Pak, terima kasih juga Pak. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bertanya. Ini tidak terasa sudah jam 5 lebih 17 menit. Ya, alhamdulillah hari ini kita dapat banyak sekali ya santapan lezat, terutama mengingatkan kita, terutama teman-teman ini kan masih sangat asing tadi ya dengan penerapan teori moral foundation seperti itu. Kita kenalnya cuman Kohler ya, misalnya seperti itu, Kohlberg gitu. Nah, dan ternyata penerapan ini juga bisa kita aplikasikan dalam media seperti itu. Nah, untuk teman-teman semua, jangan lupa ya untuk mengisi presensi dari psikologi. Dan ini karena berhubung sudah waktu, dari kami mengucapkan banyak terima kasih. Nah, ini kami perkenalan juga, ini ada karena mumpung teman di sini kan dari psikologi dan dari UIN, ini adalah forum pertama ya gabungan seperti itu. Jadi insya Allah ini akan ada forum rutin ya namanya dosen tamu seperti itu Bu Rika ya, sekaligus perkenalan juga seperti itu. Jadi ini ada ya. jadi ini adalah salah satu
apa ya, salah satu bentuk kontribusi juga ya, dan gagasan ini dari kolaborasi antara Mas Sarjoko dan juga saya seperti itu. Bagaimana menyediakan ruang-ruang belajar buat semua mahasiswa di tengah mahalnya UKT seperti itu. Jadi semua berhak kuliah, semua berhak belajar. Jadi nanti kan teman-teman forum dosen tamu silakan diikuti media sosialnya, ada Instagramnya, silakan cari dosen tamu seperti itu. Jadi nantikan ada diskusi-diskusi menarik dengan dosen-dosen ataupun dengan pakar-pakar lainnya seperti itu. Baik, terima kasih banyak sekali lagi narasumber kita hari ini ada Bu Rika, ada Pak Sarjoko dan teman-teman semua dari UIN dan juga dari UMP. Semoga lain waktu bisa bertemu. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Tadi sudah saya foto juga, Bu. Nanti fotonya saya share. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak sekali lagi. Apa mau foto lagi, Bu? Mungkin teman-teman kalau buka Ya, cukup, kamera. cukup. Oh iya, Saya oke. nggak lagi melongo atau apa gitu kan ya. Oh enggak. Tenang, semua bisa edit. Ya, terima kasih banyak. Sekali lagi buat teman-teman, mohon maaf bila ada hal yang kurang. Saya juga mohon maaf bila ada kekeliruan. Kalau saya sih menyarankan teman-teman di sini yang tertarik untuk beneran mengulik sendiri. Jadi bila ada kesalahan yang tadi saya sampaikan bisa, oh yang ini maksudnya bukan seperti itu gitu ya. Itu akan jauh lebih ini ya. Kalau kita belajar sesuatu akan jauh lebih nancep gitu di kepala gitu. Mudah-mudahan forum hari ini bisa jadi stimulan seperti itu ya Bu ya. Jadi teman-teman mungkin penasaran karena sebenarnya untuk membahas masalah moral ini tidak cukup dengan satu pertemuan sebenarnya. Jadi teman-teman bisa secara mandiri ya mencari Tebel-tebel bukunya ya. ya, betul. Gitu terus ya, bisa secara mandiri mencari referensi-referensi lain. Ada banyak sekali mungkin di internet teman-teman bisa akses. Begitu. Terima kasih banyak. Saya juga sudah screenshot dari teman-teman. Apa ada yang mau disampaikan dulu, Bu, Pak, closing statement-nya? Oke, Bu Rika. Ya, sudah cukup sih, Mbak. Cuma itu aja, apa namanya, tadi segala yang saya sampaikan ini saya rasa cuma sekelumit dari khazanah mengenai moralitas dan termasuk psikologi moral ya. Jadi saya berharap ini tidak ditelan mentah-mentah sebagai sebuah kebenaran absolut gitu ya, tapi ini sebagai sesuatu yang tadi stimulan yang mungkin memicu teman-teman untuk mencari tahu lebih jauh, lebih dalam mengenai isu ini. Gitu aja sih. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf kalau ada kekeliruan atau salah kata ketika saya menyampaikan materi tadi. Oke, terima kasih banyak, Bu, Pak. Oke, kita akhiri. Terima kasih teman-teman tadi yang sudah bertanya. Kita akhiri Zoom hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin live ya. Terima kasih, Bu Rika. Terus, Sehat-sehat. ya, sama-sama ya.